Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Sawah. Untuk teman-teman yang sudah mengklik video aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Untuk yang baru bergabung, selamat datang di Rumah Sawah. Aku adalah seorang ibu dengan 2 orang anak, seorang istri dan juga ibu rumah tangga. Teman-teman, sebelumnya kita doakan dulu ya saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Semoga mereka diberikan ketabahan, kesabaran, yang ditinggalkan oleh keluarganya diberi kesabaran, yang belum bertemu dengan keluarganya semoga cepat bertemu dan semoga semua musibah ini cepat berlalu ya teman-teman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, kemarin-kemarin aku tuh sempet mogok ya, mogok take video karena aku pikir, "Ah, udahlah gitu yang nonton juga sedikit," gitu. Aku bilang sama suami, "Udahlah yang nonton juga sedikit." Terus suami aku bilang, "Loh kok kamu gitu?" Gitu. "Kan katanya tujuan kamu bukan buat orang nonton gitu, tapi untuk mengabadikan momen kamu," katanya. "Biar nanti anak-anak kalau udah besar bisa lihat gitu. Cucu-cucu kita kalau udah besar bisa lihat." "Oh iya ya." "Oh iya," aku bilang, "aku berpikir seperti itu ya awalnya." Ya udah deh, akhirnya aku semangat lagi gitu, nggak apa-apa, ini tontonan untuk anak dan cucuku ya, suatu hari nanti. Oh ya teman-teman, aku di sini mengerjakan semua pekerjaan rumah, seperti biasa ya teman-teman, pekerjaan yang berulang setiap harinya dan aku di sini mau sambil cerita ya teman-teman sedikit, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya. Semoga bisa, membuka mata gitu ya, untuk orang-orang yang memang, sedang mengalami apa yang aku alami gitu ya. Barangkali di antara teman-teman ada yang sama ya, ceritanya sama cerita aku gitu, di mana menganggap mencari kerja itu gampang gitu, dan tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Dan aku sadar setelah benar-benar kehilangan semuanya ya teman-teman. Jadi ini tuh masih nyambung ya teman-teman sama cerita di mana suami aku kerja lagi di, kantornya yang dulu gitu. Nah teman-teman, aku waktu itu menganggap bahwa pekerjaan itu mudah ya teman-teman didapatkan gitu. Masa sih nggak ada pekerjaan di Tasik, di Ciamis gitu buat suami aku. Akhirnya selama berbulan-bulan suami aku mencari pekerjaan nggak dapet juga gitu dan kita membuka usaha ya teman-teman dari pesangon yang, diberikan oleh perusahaan suami aku gitu ya. Jadi lama-lama kan pesangon kalau misalkan terus-terusan dipakai, kan akan habis ya teman-teman, meskipun dipakai modal untuk, jualan gitu, karena jualan kita rame ya teman-teman dari mana-mana, cuman sayangnya kan semakin ke sini semakin banyak yang ngikutin gitu dan aku juga nggak mau mengotori hati aku untuk tetap berjualan nanti karena akan ada perasaan nggak enak, dan itu akan mengotori ada hati. perasaan gitu ya teman-teman, teman-teman juga mungkin ngerti gitu dan aku memutuskan untuk, ya udah gitu, kita nggak usah berdagang. Alhamdulillah suami aku keterima kerja dengan penghasilan yang jauh dari penghasilan yang sebelumnya dan itu membuat kami gitu ya, membuat kami oleng gitu, perekonomiannya tuh benar-benar tidak stabil teman-teman, benar-benar deh gitu, kalau kata suami aku mending gitu, pusing karena kerjaan daripada pusing cari kerja gitu ya, yang bisa benar-benar mencukupi gitu ya, yang benar-benar bisa lebih gitu, ada kita bisa nabung gitu ya. Kita harusnya bersyukur ya teman-teman, kemarin-kemarin tuh gitu, aku gitu, nggak nyuruh suami resign gitu karena keegoisan aku gitu ya. Karena aku pengen deket sama suami gitu, aku nyuruh suami resign dan akhirnya aku sendiri yang pusing ya teman-teman gitu. Aku nggak menyangka akan sampai seperti ini gitu ya, seperti kemarin gitu, dampaknya gitu. Yang akhirnya membuat aku tersadar bahwa semua hal itu tidak mudah, tidak gampang, semuanya harus difikirkan betul-betul matang-matang ya. Alhamdulillahnya gitu ya, suami aku bisa kerja lagi gitu di
perusahaan sebelumnya dan, kami tidak berniat akan kembali ke sana gitu ya, suami tidak berniat akan kembali ke sana, tapi qadarullah memang sudah jalannya mungkin ya gitu, suami aku juga lagi kerja di perusahaannya yang baru gitu, dan diharuskan kembali ya apalagi yang harus, eee, aku lakukan selain bersyukur ya teman-teman, karena ini tuh yang aku inginkan kemarin-kemarin ya. Jadi hal kecil ini sebenarnya gitu ya, hal kecil yang tidak aku sadari, nikmat Allah yang tidak aku sadari gitu. Allah sudah memberikan suami aku enak bekerja gitu, aku menginginkan suamiku dekat dan aku menganggap udahlah gitu gampang nanti kerjaan dapat lagi gitu. Dengan entengnya aku nyuruh suami resign dan suami menuruti gitu ya apa yang aku mau. Akhirnya pusing sendiri, akhirnya bingung sendiri gitu dan sampai sekarang kayak masih berasa mimpi gitu ya, Allah menuntun suami aku untuk kembali lagi ke perusahaan yang lama itu adalah anugerah, benar-benar anugerah ya teman-teman untuk aku dan keluargaku. Jadi dari sini teman-teman bisa cermin ya dari kisah aku gitu, kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai pekerjaan, meskipun nggak enak, meskipun capek, teman-teman harus berpikir beribu-ribu kali untuk resign ya, teman-teman. Jangan menggampangkan gitu, kecuali kalau memang sudah ada, opsi lain gitu ya, teman-teman udah ngelamar dan mungkin udah keterima gitu. Tapi kalau, misalkan karena capek gitu, karena apa gitu ya, karena hal-hal yang, di luar hal-hal kecil gitu ya, tolong pikirkan lagi ya teman-teman gitu, karena aku sudah merasakan dampaknya ya teman-teman. Dan seberdampak itu gitu untuk perekonomian aku dan keluarga kemarin gitu ya teman-teman. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya, selesai ya teman-teman, dan kembali seperti semula gitu. Teman-teman, suami aku itu adalah laki-laki yang baik ya teman-teman, laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Di sini aku bukan mau membuka aib, di sini aku juga tidak akan bukan bermaksud menjelekan, pihak manapun gitu ya teman-teman. Mungkin akan ada yang tersinggung gitu, tapi selama aku berbicara fakta, aku tidak takut ya teman-teman, karena, aku berbicara hal yang benar gitu. Untuk aku terutama gitu ya dan anak aku yang pertama, suamiku adalah malaikat gitu. Karena suamiku bukan ayah kandung dari anak aku yang pertama ya teman-teman. Suamiku adalah ayah sambung dari anak yang pertama gitu dan alhamdulillah ya teman-teman gitu. Aku menikah dengan suamiku setelah aku punya satu anak, dan suami aku waktu itu masih, eee, jejaka ya teman-teman, bujangan gitu kalau bahasa gaulnya. Dan kita menikah, alhamdulillah sekarang kita sudah punya 2 anak ya. Kenapa aku bilang suamiku adalah malaikat untuk aku dan anakku yang pertama, karena anakku yang pertama itu sudah menjadi tanggung jawab suami aku gitu ya teman-teman, sepenuhnya gitu. Eee, Suami aku tidak pernah membeda-bedakan antara anak aku yang pertama dengan anak aku yang kedua gitu ya, dengan anaknya. Suami aku selalu menganggap bahwa anakku adalah anaknya gitu ya. Oh ya teman-teman, ini aku juga sambil masak ya, sambil cerita juga ya. Mmm, Apa ya, selama aku menikah alhamdulillah dari awal sampai saat ini, anak aku diperlakukan dengan baik, layaknya anaknya gitu. Suamiku selalu ngomong, AA itu bukan anak tiri papa gitu, AA anak papa paling besar gitu. Selalu berbicara seperti itu. Setelah apa yang sudah aku lalui gitu ya teman-teman, setelah hancurnya mental aku gitu ya, setelah aku ingin berkali-kali mengakhiri hidup, setelah banyak hal yang terjadi gitu, aku menemukan laki-laki yang luar biasa. Laki-laki yang baik, laki-laki yang penyabar, laki-laki yang aku selalu minta dalam doa-doaku gitu ya.
Walaupun, sebelumnya aku pernah berpikir bahwa kenapa sih Allah nggak adil gitu sama aku, perasaan aku bukan orang yang jahat deh gitu ya, lurus-lurus aja selama ini gitu, bukan aku merasa jadi orang yang sok baik, tapi aku bukan seorang penjahat gitu ya, aku merasa aku lurus-lurus aja, tapi kenapa Allah ngasih aku ujian seberat ini, dan ternyata setelah semuanya aku lalui, Masya Allah, alhamdulillah gitu ya, mungkin ini adalah jawaban yang Allah kasih ke aku gitu ya, lewat suami aku gitu. Padahal dulu aku tuh nggak mau nikah sama suami aku, teman-teman. Cuman karena dia sayang banget sama anak aku, terus orang tua aku juga setuju banget gitu ya sama dia gitu. Aku menyerahkan semuanya ke orang tua lah gitu, karena dulu aku juga pernah membangkang ke orang tua dan gagal gitu. Aku nggak mau gagal lagi, jadi aku minta petunjuk ke orang tua. Aku akhirnya memilih untuk, ikut apa kata orang tua, dan alhamdulillah sampai detik ini aku bahagia ya teman-teman. Meskipun memang sedari awal pernikahan itu dia teman-teman jarak gitu. Tadinya juga aku mau suami aku pindah kerja ke sini tuh karena jarak gitu. Aku tuh udah nggak mau pisah jauh-jauh gitu sama suami aku, dan qadarullah memang sudah Allah takdirkan, mungkin memang ujian rumah tanggaku adalah di jarak ya. Aku nikmati dan aku syukuri ya teman-teman, nggak apa-apa. Mudah-mudahan, kita semua yang diuji dengan jarak bisa, melalui ini semua dengan baik ya teman-teman. Teman-teman, ternyata aku udah cerita panjang lebar banget ya. Mohon maaf ya teman-teman, aku bukan mau, apa ya, oversharing gitu ya, enggak, ini hanya sekedar sharing dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita aku. Udah dulu ya teman-teman, mungkin dicukupkan, segini ya gitu video aku. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.